Ya, halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Bari. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN dari materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman. Oke, untuk aparatur sipil negara sendiri eh, mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan teguh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi menjadikan aksesibilitas semakin mudah untuk berhubungan dari suatu negara ke negara lain. Globalisasi ekonomi menjadi semakin nyata yang ditandai dengan persaingan yang tinggi di tingkat internasional. Namun, dalam kenyataannya sendiri, birokrasi kita masih menjadi hambatan dalam pembangunan, yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja pelayanan birokrasi dan masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Oke, mungkin di sini pertama kali ya, kalau kita mau menjadi seorang ASN itu CPNS ya, ada proses seleksinya itu dari tahapan-tahapan itu. Ini contoh, ini ada jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2019 ya. Di situ ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama kali melakukan pendaftaran. Jadi pendaftaran dulu, kemudian nanti eh, apa? Pendaftaran nanti ada pengumuman dulu sih, pengumuman pendaftaran, kemudian pembukaan, kemudian ada nanti pengumumannya kayak di seleksi hasil administrasi, kemudian berikutnya ada pengumuman jadwal SKD, kemudian ada setelah melakukan SKB ada pengumuman hasil XKB. Jadi kalau untuk sekarang sih, apalagi untuk yang dites seleksi administrasi dan kompetensi dasar itu, seleksi kompetensi dasar itu sudah dilakukan secara online ya, transparansi. Itu merupakan suatu hal yang sangat bagus. Jadi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki peluang menjadi seorang ASN. Oke, jadi manajemen ASN, jadi manajemen pegawai ASN sendiri adalah pengelolaan pegawai negeri sipil. Oh, di sini manajemen pegawai negeri sipil ya. Adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian aparatur sipil negara yang selanjutnya singkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Ya, jadi di manajemen PNS sendiri itu ada ininya ya, ada poin-poinnya. Jadi yang pertama itu adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Berarti mau ditetapkan nih kira-kira dalam satu instansi itu berapa sih kebutuhannya, berapa kebutuhan pegawai yang harus dibutuhkan. Kemudian ada dua, pengadaan setelah penyusunan. Kemudian ketiga ada pangkat dan jabatan. Nah ini harus tahu pangkatnya apa, jabatannya apa yang dibutuhkan. Yang keempat ada pengembangan karir. Jadi pengembangan karir ini ya eh, kompetensinya ya, pengembangan kompetensi karir. Jadi ketika orang itu ada di satu tempat, dia menjabat sesuatu, dia harus ada pengembangan supaya tidak selalu seperti itu aja. Dan ada pola karir, ada promosi. Promosi ini kalau misalkan seseorang itu memiliki prestasi yang baik ya, itu ada promosi. Kemudian ada mutasi. Mutasi ini pemindahan kerja, pindah mungkin pindah tempat kerja ataupun pindah kementerian. Kemudian ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini menjadi dasar juga untuk di PNS ya. Jadi seberapa bagus sih kinerja yang sudah dilakukan. Kemudian ada penggajian dan tunjangan ya, manajemen penggajian dan tunjangan ya, di sini juga sudah diatur. Kemudian ada penghargaan. Nah, penghargaan ini biasanya berhubungan dengan
apa yang sudah dia kerjakan. Kemudian disiplin, untuk manajemen disiplin ini ya seperti manajemen disiplin itu ya jam masuk kantor lah contohnya. Kemudian ada pemberhentian, ini mungkin hukuman, ya ini hukuman. Kemudian ada 13 jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian yang 14 ada perlindungan. Ya perlindungannya mungkin berdasarkan hukum ada juga ya. Oke, jadi kewajiban dari PNS sendiri menurut PP nomor 53 tahun 2010 itu ada beberapa lumayan ya. Jadi pertama mengucapkan sumpah janji PNS, mengucapkan sumpah janji jabatan, setia kepada Pancasila UUD 1945 RNKRI dan pemerintah. 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS. 6. Junjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan. 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 10. Melaporkan segera atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah. Dan 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 12. Mencapai sasaran kerja pegawai. Nah itu ada sasaran kerja ya, selalu harus ada targetnya. Jadi nomor 13. Menggunakan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Oke, tadi itu di kewajiban. Sekarang ada PNS itu ada larangannya juga ya. Dasarnya PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pertama, menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan wewenang orang lain. Yang ketiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain atau lembaga organisasi internasional. 4. Bekerja pada perusahaan asing. 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjam barang-barang baik secara tidak bergerak milik negara secara tidak sah. 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung merugikan negara. Wah, ini juga bahaya juga ya. 7. Memberi dan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada pihak, pada siapapun baik secara langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat. Nah, ini juga. 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga berhubungan dengan jabatan. Nah, ini nih gratifikasi nih yang nomor 8 contohnya. 9. Bertindak semena-mena terhadap bawahannya. Berarti seorang atasan juga tidak boleh bertindak sesukanya kepada bawahannya. 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. 11. Menghargai berjalannya tugas kedinasan. 12. Memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD. Jadi nggak boleh ikut kampanye, itu menjadi peserta kampanye. Kemudian peserta kampanye mengerahkan PNS lain. Kemudian sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Wah, ini apalagi nih nomor D ini. Jangan sampai kayak gitu. Nggak bagus. 13. Memberikan dukungan kepada calon atau wakil presiden dengan cara membuat keputusan tindakan menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon. Berarti pegawai ASN ya khususnya itu harus netral. Jadi tidak memihak ke siapapun. Ya memihaknya sama negara aja ya. Dan yang B, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan atau calon yang menjadi peserta pemilu selama sudah masa kampanye. Kemudian pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya itu juga.
14. Memberikan dukungan kepada calon DPD atau calon wakil kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan serta fotokopi KTP, surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Ya, intinya di sini harus netral dalam hal politik. ASN itu harus seperti itu. Oke, jadi ketika ASN ya, PNS itu melanggar, itu hukumannya ada. Jadi hukuman disiplinnya itu ada. Itu berdasarkan PP 53 tahun 2010 pasal 7. Jadi ada 3 jenis. Jadi jenis yang pertama itu jenis hukuman disiplin ringan, yang kedua itu disiplin sedang, yang ketiga itu ada disiplin berat. Nah, untuk disiplin ringan itu biasanya berupa teguran lisan, kemudian ada teguran tertulis. Jadi kalau lisan itu langsung ya disampaikan. Yang tertulis itu surat tentunya. Yang ketiga itu pernyataan tidak puas secara tertulis. Itu juga. Kemudian yang kedua, jenis hukuman disiplin sedang. Nah, di sini ada penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Dan ada penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Yang terakhir ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Jadi turunkan 1 tingkat selama 1 tahun. Kemudian untuk yang ketiga itu ada jenis hukuman disiplin berat. Yang pertama ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Wah, ini waktunya lebih besar ya, 3 tahun. Kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan. Kemudian yang ketiga ada pembebasan dari jabatan. Yang keempat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri sebagai PNS. Jadi diberhentikan. Dimohon untuk memberhentikan diri, mungkin ya D ini ya. Nah, yang kelima ini pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, ini yang paling parah banget kayaknya sudah parah banget, udah nggak bisa, istilahnya kesalahannya itu tidak bisa diampuni kalau sampai diberhentikan dengan tidak hormat sih. Ya, jadi tadi ya jadi dalam manajemen ASN itu sendiri ada banyak sudah sebenarnya yang sudah diatur. Mungkin lebih di ini aja sih, untuk kedepannya itu lebih dipertegas mungkin untuk ya semacam kayak model kan hukuman disiplin ini juga sih. Jadi PNS itu semakin disiplin. Sebenarnya bukan hukuman juga sih. Yang pertama itu ya tugas dan fungsinya juga seorang ASN itu ya harus benar-benar ditanamkan itu. Sebagai seorang ASN itu ya ada 3. Yang satu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga itu menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Ketika 3 hal itu benar-benar bisa didalami ya dalam masing-masing ASN itu, pasti saya yakin sih untuk semuanya ini bisa akan berjalan dengan sendirinya. Ya oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.